Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah metodologi penelitian. Ini mungkin saya akan menjelaskan materi yang kemarin sudah saya sampaikan di 2 minggu yang lalu. Cuman saya kayaknya belum mantap kalau misalkan saya belum menyampaikan secara langsung. Nah, sebenarnya metode penelitian itu ada bermacam-macam. Nah, ini suatu hal yang paling sering selama saya mengoreksi jadi dosen pembimbing ya, banyak sekali mahasiswa yang masih belum paham apa sih metode penelitian itu gitu kan. Mereka hanya sekedar copy paste apa yang telah dikerjakan oleh kakak tingkat mereka yang telah melakukan penelitian sebelumnya. Jadi mereka masih belum paham metopen itu apa sih metode penelitian. Nah, di sini hal paling vital yang akan saya sampaikan. Nah, ini akan kalian menjadikan materi kalian di bab 3 pada proposal penelitian kalian. Nanti di sana kan akan ditanyakan metode penelitian itu seperti apa. Nah, metode penelitian itu ada macam-macam. Nah, ada pertama metode penelitian kuantitatif. Kuantitatif, ingat. Kuanti itu berarti tentang jumlah. Nah, ingat kata kuanti. Merupakan penelitian. Nah, jadi ini kalian jadikan dasar. Kuanti perhitungan. Nah, berarti itu apa? Penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif. Seperti kita sekarang. Berapa kapasitas jalan Jenderal Sudirman? Berapa daya dukung tanah di Hotel X? Berapa kekuatan? Analisis, perhitungan, bla bla bla. Nah, itu semua dengan jumlah. Kuantitatif berarti besok kalau kalian mengukur di bab 3 penulisan untuk metode penelitian, kalian akan lebih sering menggunakan kuantitatif karena apa, kita berada di ilmu eksak, sipil. Sipil itu contohnya lebih ke perhitungan. Nanti ada lagi jenis lain. Nah, ingat, berarti kuantitatif itu mengacu pada sebuah perhitungan. Untuk penjabarannya, variabel indikatornya, penelitian kuantitatif itu dasarnya pengujian teori berkaitan dengan masalah melalui kerangka pemikiran rumusan hipotesis sistematika yang arah-arahnya menggunakan model matematis atau teori hipotesa yang berkaitan dengan fenomena alam. Nah, sering kita lihat pada penelitian kita itu rumus, terus melakukan survei angkat, nah semua kan pakai hitung. Nah, itu contoh kuantitatif. Nah, kuantitatif itu juga ada macam-macam metodenya. Kalau tadi metode penelitian kuantitatif, lalu metodenya apa gitu kan. Biasanya di bab 3 itu akan ditanyakan seperti itu. Nah, ini metode juga macam-macam. Jadi di bagian kuantitatif nanti ada metode deskripsi. Nah, kita setelah menghitung, kita membacakan hasil hitungan. Itu metode quantitative description. Nah, sering kita lihat kalau misalkan di TA jalan ya, kinerja jalan. Kita sudah melakukan perhitungan dari survei dan sebagainya, kita ukur menggunakan Excel, lalu kita bacakan. Nah, itu namanya kuantitatif deskriptif. Ada lagi kuantitatif metode komparatif. Jenis penelitian deskripsi yang ingin mencari jawaban berdasarkan tentang sebab akibat, yang menganalisa faktor-faktor penyebabnya. Jadi nanti kita perhitungan, nanti di sana ada ditanyakan kenapa sih dia sering macet gitu kan. Nah, itu ya contohnya komparatif. Ada metode korelasi, ada metode survei juga. Kalau metode korelasi adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti. Jadi kayak membandingkan. Ada juga metode penelitian kuantitatif dengan metode survei. Metode survei itu adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala. Jadi nanti
Ada caranya dengan survei, ada eksperimental. Kalau kalian ada di lab bahan menguji perkerasan dan lain sebagainya, itu berarti jenis kuantitatif eksperimental. Nah, ada macam-macam metode. Nah, ini kalian akan gunakan di bab 3. Ya, salah satu bagian di tugas kita nanti untuk output keluaran metode penelitian. Contohnya, nah tadi kita misalkan kalau ini kan saya kasih contoh ini contoh di ilmu lain. Kalau misalkan di ilmu kita analisis perkerasan jalan di XXX atau analisis kekuatan beton mutu 350 dengan campuran XXX. Nah, itu contoh metode eksperimental. Selain kuantitatif, kita mengenal metode penelitian kualitatif. Nah, ini kalau di dunia sipil kita sangat jarang kualitatif. Kualitatif itu berdasarkan bentuk kata-kata. Kalau kuantitatif tadi perhitungan, kita ngitung. Kalau kualitatif itu condongnya ke kata-kata. Jadi kayak misalkan kepuasan pelanggan, apakah dia contohnya pengaruh pergaulan bebas di kampung XXX. Nah, itu contohnya kualitatif. Jadi dia nggak melakukan perhitungan, tapi dia melakukan survei korespondensi. Contohnya dia berupa kata-kata. Nah, itu kualitatif. Bedanya kayak gitu. Kalau pakai angka, kita kuantitatif. Nah, untuk jenisnya juga kuantitatif ada bentuknya numerik. Ini numerik. Nah, kalau kualitatif condong ke sifat. Lincah, responsif, cantik, terus semua penelitian yang berpengaruh tentang non-eksak, non-numerik. Nah, tujuannya masing-masing berbeda. Ada kalau kualitatif yang kata itu menafsirkan suatu fenomena sosial yang sering banget, yang gampang kita ingat, pengaruh gadget untuk anak usia dini gitu kan. Nah, itu sosial. Nah, itu kualitatif. Kalau kuantitatif yang menggunakan angka, misalkan kalian hitung teori atau matematika. Objeknya kalau kualitatif berfokus pada satu objek penelitian. Kalau kuantitatif merujuk lebih dari satu objek penelitian. Biasanya dibandingkan, nggak cuma satu objek. Instrumennya yang digunakan biasanya orang dia sendiri yang melakukan. Nah, kalau kuantitatif dengan kuesioner, angket, instrumen lainnya. Kalau orientasi itu kualitatif biasanya itu pada prosesnya. Kalau kuantitatif biasanya hasil penelitiannya seperti apa. Jadi kita nemuin jawaban. Nah, untuk prosesnya sendiri kualitatif prosesnya diawali dari upaya yang dilakukan untuk memperoleh data detail seperti life story, riwayat hidup, lifestyle kayak gitu. Kalau misalkan kuantitatif itu penetapan variabel, proses pengumpulan data, melakukan penyimpulan. Nah, ada lagi metode penelitian R&D. Biasanya ini digunakan di dunia manufacturing. Nah, R&D itu jadi mereka tuh melakukan pencobaan langsung ke pasar. Jadi dia nggak bentuk laporan ya. Tes market, misalkan contohnya pembelian motor Thunder dulu ya. Dulu pernah ada namanya motor Thunder. Kenapa produksinya sekarang berhenti? Karena R&D-nya ternyata di pasaran nggak diterima, penjualannya minim.
Nah, mereka tuh langsung uji pasar gitu kan. Terus adanya bawang crispy di mie Indomie. Dulu pernah ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena nggak cocok untuk Indomie, dia gagal. Tes pasarnya gagal. R&D itu kayak gitu. Berfungsi untuk memvalidasi atau mengembangkan suatu produk. Nah, R&D produk mobil Jazz, mobil CR-V. Nah, sekarang sukses. Expander sekarang. Nah, ini langkah-langkah kalau dilakukan R&D. Jadi kita udah mempelajarin tadi ada kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Nah, kita mempelajari potensi masalahnya. Lalu kita melakukan pengumpulan data. Kita melakukan desain produk, kita melakukan validasi desain. Nah, validasi desain ini ke pasar, jadi kita lempar ke pasar. Mau nggak pasar nerima? Oh, ternyata nggak mau, berarti ada revisi desain di pabrik. Kita coba lagi di pasar, mau nggak? Oh, mau. Oh, nggak mau. Revisi lagi. Uji pemakaian, revisi produk, produksi. Nah, kita langsung mempelajari bagian-bagian dari sebuah penelitian kuantitatif. Nah, kalau misalkan kita menyusun proposal, ada beberapa bagian yang harus kita cermati untuk melakukan penyusunan itu. Antara metode kuantitatif sama kualitatif itu berbeda bagiannya. Nah, ini untuk kuantitatif. Kuantitatif itu skripsi kita tuh rata-rata kuantitatif ya. Jadi ada judul penelitian. Nanti di bab awal, bab 1 pendahuluan itu ada apa aja. Di situ ada latar belakang. Jadi 1.1-nya latar belakang. Terus kedua ada identifikasi masalah atau sering kita sebut ada disebutin, tapi tergantung nanti DP kalian mau nggak ada identifikasi masalah atau langsung identifikasi masalah dimasukkan ke latar belakang. Ada pembatasan masalah biar penelitian kalian tuh nggak melebar, nggak semua harus diteliti. Terus ada perumusan masalah. Rumusan tuh biasanya identiknya berupa kalimat pertanyaan, bagaimanakah, gimana, dan lain sebagainya. Tujuan umum penelitian ini tujuannya tuh menjawab dari si rumusan itu. Kenapa kalian melakukan penelitian itu? Nah, dijawab ditulis di perumusan, lalu jawabannya di tujuan selanjutnya. Manfaat penelitiannya juga ada. Nah, bab 2-nya ini berupa landasan teori, kerangka pemikiran, pengajuan hipotesis. Kalau misalkan di kita itu ada tinjauan pustaka dan landasan teori. Isinya apa sih gitu kan? Deskripsi teori, penelitian yang relevan. Maksudnya penelitian yang relevan tuh tinjauan penelitian dahulu. Ada hipotesis juga. Untuk bab 3 di materi metodologi penelitian. Isinya apa aja yang harus kalian tulis di situ? Kalian harus menuliskan tujuan khusus penelitian, waktu, tempat penelitian, variabel penelitian, metode penelitian, teknik pengambilan sampel. Nah, paling penting yang harus kalian masukkan itu poin B. Waktu dan tempat penelitian, teknik pengambilan data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Nah, untuk metode penelitian, kalian harus menuliskan metodenya apa, kuantitatif atau kualitatif atau R&D. Bisa kuantitatif, deskripsi, dan lain sebagainya, atau survei. Nah, bab 4-nya itu hasil penelitian atau sering kita masukkan adalah bab pembahasan. Isinya itu tentang deskripsi data hasil penelitian, pengujian persyaratan pengolahan data, pengujian hipotesis, dan pembahasan. Lalu di bab 5-nya kita tinggal kesimpulan. Nah, kerangka penelitian kualitatif bab 5 nanti ada kesimpulan dan saran. Isinya dan kesimpulannya apa, sarannya apa. Lalu dilengkapi dengan daftar pustaka dan lalu untuk kualitatif seperti apa, Bu? Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau kualitatif itu condongnya ke sosial, jadi nggak ngaruh ke hitungan ya. Nah, ini untuk kerangka pemikirannya sendiri yang paling penting yang harus dibahas, bedanya apa, Bu? Kualitatif tuh lebih simpel, jadi dia nggak nanyain variabel, nggak nanyain hipotesis. Nah, di bab 1 itu ada
pendahuluan, isinya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Batasannya kadang ditulis kadang enggak. Bab 2-nya landasan. Bab 3-nya ada metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini ada pemilihan lokasi subjek penelitian, ada strategi teknik penelitian, pengumpulan dan penentuan data, analisa data. Jadi isinya lebih simpel. Nah, yang beda di bab 4 nanti ada audit trial atau validasi ya seringnya ya sebutnya. Hasil penelitiannya bab 5, jadi enggak simpulan sarannya nanti di bab 6, beda sama. Nah, ini untuk kalian saya memberikan tugas sekaligus untuk bahan UAS. Nanti nilainya dari tugas ini adalah 70% dari nilai UAS. Jadi nanti 30%-nya adalah berupa kuesioner yang akan saya bagikan ketika waktu jadwal UAS, dan 70%-nya hasil dari tugas ini. Jadi saya harap kalian mengerjakan. Kalian saya instruksikan untuk membuat sebuah proposal penelitian yang terdiri dari 3 bab. Bab pertama adalah latar belakang masalah. Bab 1 di pendahuluan adalah latar belakang masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Untuk bab 2-nya ada tinjauan pustaka dan landasan teori. Untuk tinjauan pustaka sendiri kalian nyusun, nanti saya jelaskan materinya ada setelah slide ini. Untuk bab 1 kalian harusnya sudah ada di materinya Bu Vero kemarin. Terus bab 2-nya nanti kalau belum paham nanti saya jelaskan. Ada 2.2 keaslian penelitian itu seperti apa juga akan kalian bahas. Terus ada landasan teori. Lalu bab 3 juga akan membahas metodologi yang penelitian digunakan. Ada 3.1 metodologi yang digunakan tadi sudah saya jelaskan ya di materi awal. Terus 3.2 kondisi objek penelitian nanti ada apa saja. Nah, itu juga kalian tulis.